Teror malam berikutnya yang bakal gue bacain ini kiriman dari Aliza tentang pengalamannya pas jadi pengurus persiapan event nasional di kampusnya. Oke. Ya mungkin kalian tahu lah ya, namanya jadi pengurus event pasti persiapannya gila-gilaan. Bisa dari pagi, balik ke pagi lagi untuk ngurusinnya. Itu juga yang emang dialamin sama Aliza. Sebenarnya dari lingkungan kampus dia tuh udah ngelarang buat kalau bisa jangan terlalu kemalaman di kampus. Nah sebenarnya larangan ini bukan tanpa sebab, Natmoy. Di kampusnya Aliza itu emang ada kepercayaan kalau di setiap malam hari si penunggu kampusnya yang asli, ya setan gitu ya, itu tuh mulai berkeliaran. Dan yang paling terkenal itu pokoknya ada dua sosok. Yang pertama ada sosok bapak. Ini tuh kayak setan cowok yang jalannya pincang, dan pokoknya suara dia jalan tuh bisa kedengeran lah, kayak yang nyeret gitu ngelilingin lorong. Nah yang kedua itu ada kuntilanak di toilet cewek yang pastinya lebih ngeri secara sosok. Oke. Antara kedua sosok ini sebenarnya nggak ada irisannya, cuman biasanya sosok bapak yang tadi itu sering dijadiin kayak alarm lah buat mahasiswa pada ninggalin kampus sebelum disamperin sama si kuntilanak. Pokoknya semua mahasiswa percaya sama format kedatangan setan itu. Dan karena ini juga, makanya salah satu toilet cewek di kampus itu kalau malam sengaja dikunci sama penjaga kampus. Pokoknya ini tuh kejadiannya sekitar H-7 dari eventnya berlangsung. Dan di H-7 itu bisa dibilang secara persiapan tuh baru nyentuh 50% progres keseluruhan. Makanya malam itu mau gak mau Aliza sama beberapa teman satu departemennya ini sepakat untuk ngelembur lah, biar lebih gampang koordinasinya. Sekitar 5 orang total pada ngumpul di aula fakultasnya dia itu. Nah sebenarnya Aliza ini dari sore udah diwanti-wanti sama penjaga kampusnya, tapi ya mau gak mau mereka ngelanggar larangannya ini. Daripada persiapan eventnya kurang kan, malah mereka nanti yang kena dari pihak dosen. Toh beberapa jam di sana tuh katanya beneran gak ada gangguan apapun. Bahkan suara seretan langkah kaki bapak itu gak kedengeran. Nah dari kelima orang itu sebenarnya ada salah satu temannya Aliza, namanya Elsa kita sebut aja, yang kelihatan paling gusar lah mukanya. Katanya dari jam 9 malam dia ini udah ngedenger suara seretan kaki itu. Berarti si bapak kan. Tapi karena yang lain gak denger, jadi Aliza mikir ya mungkin setan penunggu kampus ini tahu lah kalau mereka ini lagi urgent dan gak akan diganggu dulu malam itu. Pede lah mereka di sana. Sampai di tengah mereka ngelembur, sekitar jam 10-an malam gitu, si Aliza ini kebelet pipis. Dia minta tolong buat ada temen yang nemenin dia, tapi satupun temennya gak ada yang berani. Ya udah daripada ngompol, akhirnya Aliza nekat lah jalan sendiri ke arah toilet umum di ujung lorong fakultasnya dia. Karena toilet cewek yang lebih dekat itu udah pasti dikunci jam segitu. Karena ya itu toilet yang katanya penunggunya di sana. Aliza lari ngelewatin ruangan demi ruangan. Nah, tapi di sini pertama kalinya Aliza ngeh kalau kayaknya yang dibilang sama Elsa itu bener. Soalnya katanya di tengah-tengah dia lari itu, Aliza denger jelas banget dari sudut-sudut lorong beneran ada suara kaki nyeret di lantai gitu. Aliza nyoba buat gak panik lah, tapi di situ dia tuh udah kayak yang langsung ngerencanain, pokoknya nanti setelah pipis langsung pulang aja, ajak temen-temennya. Karena firasat dia tiba-tiba jadi gak enak. Nah tapi yang ngeselinnya apa? Katanya pas Aliza sampai di toilet umum lorong ujung, itu tuh pintunya kekunci semua, nggak kayak biasanya. Wah Aliza udah mulai panik tuh, sama keringet dingin di situ. Karena ya udah nggak bisa nahan pipisnya, ditambah suara seretan kaki masih kedengeran juga. Kedengeran, sampai akhirnya suara seretan kaki barusan tuh hilang pas ada ceklek gitu. Ada suara pintu yang kayak kebuka gitu kuncinya. Nah dari arah sumber suara, abis itu tuh kedengeran ada suara kayak lirih ngomong, pakai toilet sini aja kak. Nah suaranya tuh suara cowok, suara bapak-bapak. Nah lo tahu toilet yang maksud di mana? Toilet yang dimaksud tuh toilet cewek tengah lorong yang biasa dikunci kalau malam. Jadinya malam ini kayak kebalik tuh. Yang biasanya udah dikunci sama penjaga kampus malah kebuka, sedangkan toilet yang lain yang biasanya nggak dikunci karena katanya nggak ada apa-apa malah kekunci. Karena udah nggak bisa nahan pipisnya ini, akhirnya Aliza langsung lah lari masuk ke dalam toilet cewek itu. Nah buat gambaran nih ya, toilet cewek ini tuh atapnya kayak gabung semua, nggak kepisah. Jadi toiletnya yang bentuk bilik-bilik. Jadi atapnya tuh kayak tinggi tapi nggak bisa nutup keseluruhan toilet. Jadi kayak tiap bilik tuh ada sela-sela atasnya. Kebayang ya? Iya kebayang. Nah baru juga selesai pipis nih Aliza, dia tuh langsung ngeh
dan keinget sama sosok orang yang ngebukain pintu toilet. Aliza kok ngerasa kayak gak asing sama sosok itu, kayak bukan pegawai kampus. Nah sebenarnya di detik itu juga ada kecurigaan Aliza kalau orang yang ngebuka pintu itu emang bukan orang. Bisa jadi itu tuh sosok si bapak. Iya. Makanya Aliza buru-buru bersih tuh biar bisa langsung balik ke aula ke teman-temannya. Nah tapi belum juga selesai bebersih, tiba-tiba kedengeran ada suara teriakan cewek nyaring, kenceng, terus menggema gitu di toilet cewek ini. Abis itu suaranya jadi kayak ketawa, Nat, Moy. Anjir. Dari suaranya yang asing itu, Aliza langsung paham dan sadar kalau wah ini pasti sosok kuntilanak penunggu toilet nih. Gak mungkin orang lain. Dan dia jadi makin yakin kalau sosok yang tadi ngebukain pintu itu emang beneran sosok si bapak yang sering dijadiin tanda kalau si kuntilanak ini gantian mau keliling. Iya. Terus satu persatu pintu toilet tuh kayak kedorong kenceng gitu, nabrak tembok masing-masing kayak brak, brak, brak. Serem sih. Pokoknya kalau dihitung dari suara gebrakannya itu tinggal satu pintu toilet Aliza doang yang belum kedobrak. Oh. Sebenarnya Aliza udah takut. Ya, tapi dia nekat aja di situ. Sebelum pintu biliknya si Aliza yang kedobrak dari luar, terus dia kaget. Mending dia ngedobrak pintu toilet dia sendiri gitu. Dia dobrak keluar, biar sekalian dia langsung lari tuh kalau emang nanti ketemu kuntilanaknya. Dan beneran Nat, Moy, Aliza ngedobrak nih pintu toiletnya gitu aja dari dalam ke arah luar. Tapi pas Aliza ngelihat ke arah luar, toilet tuh kosong, gak ada siapa-siapa. Terus Aliza ngelihat kepantulan keramik di lantai bawah itu. Dia kok ngelihat kayak tiba-tiba ada yang nutupin cahaya lampu di atas dia, gede banget. Pas pelan-pelan Aliza nengokin kepalanya ke atas, ternyata ada kuntilanak lagi lari lompat-lompat, ngelompatin bagian tembok atas masing-masing toilet itu. Mampus. Pakai dress putih panjang kotor, rambutnya kayak sapu gitu, teksturnya panjang berantakan. Terus mukanya tuh aneh pokoknya. Jadi matanya tuh sipit tapi full hitam. Terus dalamnya tuh kayak gak ada kelopak matanya. Terus yang lebih serem lagi adalah sosok itu tinggi banget, Nat, Moy. Tapi bentuk tubuhnya tuh gak proporsional. Jadi kakinya panjang tapi badannya tuh pendek. Anjir. Sosoknya itu masih ketawa-tawa seneng gitu, ngelangkahin Aliza di bawahnya. Aliza langsung kabur dari situ mumpung pintu toilet itu juga kebuka kan. Tapi ya kuntilanak ini juga ikutan lompat-lompat ke arah pintu keluar juga, Nat, Moy. Kayak sengaja ngejar Aliza gitu. Gila. Di situ sambil terus lari, Aliza tuh kayak manggil-manggilin temen-temennya yang ada di aula. Siapa tahu ya bisa nyamperin dia juga kan. Jadi dia teriak-teriak tuh manggil-manggilin temennya. Kan arah dari toilet barusan ke aula tuh emang lumayan jauh ya, karena emang tadi Aliza agak lari kan ke sana. Udah gitu Aliza tuh harus ngelewatin beberapa ruangan berjendela ke arah lorong gitu. Nah kata Aliza, hampir di setiap ruangan yang dilewatin yang ada jendela ke arah luarnya, Aliza tuh bisa ngelihat jelas banget kalau si kuntilanak tadi tuh ikutan lari di sebelah Aliza gitu. Jadi cuman kayak kepisah tembok aja. Dan kuntilanak ini larinya tuh sambil kepalanya terus ngelihat ke arah Aliza gitu loh. Dan yang bikin tambah panik adalah katanya pas Aliza ini udah sampai di aula, aulanya tuh kosong, teman-temannya nggak ada. Lampunya pun udah dimatiin, Nat, Moy. Nggak ada sisa barang apapun di sana. Bahkan tasnya Aliza pun nggak ada, nggak tahu kemana. Yang ada cuma tadi suara ketawa kuntilanak aja. Terus dari salah satu sudut tembok di aula yang berbatasan langsung sama ruangan sebelahnya itu kayak ada bulatan yang nembus gitu. Tahu itu bulatan apa? Itu kepala kuntilanak yang tadi nyoba buat ngintip gitu dari ruangan sebelah aula, ngeliatin Aliza dan terus pelan-pelan kayak muterin kepalanya gitu, kayak ngisengin nakut-nakutin Aliza gitu loh. Gila. Pokoknya Aliza nggak mau tahu di situ. Detik itu juga dia langsung cabut lari ke arah gerbang keluar fakultasnya yang kebetulan ada pos jaganya di situ. Syukurnya di sana tuh masih ada penjaga malam fakultasnya, namanya Mas Apri. Tapi pas Aliza nyamperin pos, sekarang malah gantian Mas Apri yang kaget, Nat, Moy. Karena gimana gak kaget? Soalnya kata Mas Apri, baru kayak 15-20 menit yang lalu dia tuh ngelihat teman-temannya Aliza cabut dari kampus, naik mobil bareng-bareng. Dan di situ ada Aliza. Lah, jadi kayak dia kaget kenapa ada Aliza lagi di sini. Cir. Aliza langsung nelpon Elsa di situ. Elsa ngangkat teleponnya dan ternyata dia masih di dalam mobil bareng sama teman-teman yang lain. Si Elsa ini pas ngangkat telepon langsung ngomong, "Halo, ini Mas Apri ya? Oh alhamdulillah, kalau gitu udah ketemu HP-nya Aliza yang ketinggalan." Aliza langsung jawab di situ di teleponnya, "Apaan sih, Sa?
Yang ada gua nih yang ditinggal, nggak cuma HP-nya doang. Tega banget sih kalian. Di situ ada tuh beberapa detik Elsa diam di ujung telepon, gak ngomong apa-apa. Terus tiba-tiba semobil tuh yang lagi ditelepon sama Aliza ini kayak langsung teriak-teriak gitu semua, kayak yang ketakutan gitu. Karena tahu nggak? Ternyata Mas Apri tuh nggak salah lihat. Jadi di rombongannya Elsa dan temen-temennya yang udah balik malam itu, yang balik duluan, itu emang ada Alizanya, Nat, Moy. Tapi itu tuh ternyata setan. Setan yang kebetulan persis nyerupain fisiknya Aliza. Cing, plot twist ya. Dan Anjir. si setan ini tuh katanya emang sempat bilang ke Elsa kalau HP-nya Aliza tuh ketinggalan di kampus. Gak usah diambil detik itu juga katanya. Jadi pas Aliza nelpon ini, sosok setan yang nyerupain Aliza itu tuh yang kebetulan duduk di bangku belakang mobil, itu tuh tiba-tiba udah hilang aja. Wow. Gak tahu sebenarnya kenapa bisa kejadian kayak gitu. Tapi ya kalau kata Mas Apri, ini sih cara si kuntilanak tadi neror atau nakut-nakutin mahasiswanya biar trauma, buat gak ke kampus malam-malam. Dan emang ya banyak bentukannya si kuntilanak ini. Dan mungkin salah satu bentuk terornya ya yang barusan itu. Cir, itu di kampus mana, Bi? Nah, si Aliza ini nggak nyebutin, Moy, kampusnya di mana. Gue juga jujur penasaran banget sih ini kampus mana kan. Daerahnya? Nggak disebutin juga, Nat.